Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliawati Konio dengan NIM 9214230093 akan menjelaskan materi tentang penerapan barisan dan deret anuitas. Yang pertama ada future value. Definisi anuitas adalah suatu pembayaran yang dibuat secara periodik dalam jumlah uang tetap atau sama. Samping itu, anuitas mengasumsikan bahwa semua pembayaran dibuat di akhir periode dengan bunga majemuk. Berikut ada rumus future value anuitas. Maka nilai masa depan dari RP1 dengan pembayaran per periode selama N per periode dengan tingkat bunga I% per periode adalah Sn sama dengan 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Jadi, jika deposito dengan P rupiah dibuat pada akhir dari setiap periode, maka nilai total yang terakumulasi dari anuitas setelah per periode pembayaran adalah Sn sama dengan Pi 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I. Di mana keterangannya Sn sama dengan jumlah nilai masa depan dari anuitas setelah N periode, P adalah jumlah dari anuitas, I tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Contoh soalnya, Nona Susana ingin menabung uangnya sebanyak 6 juta setiap akhir tahun di suatu bank komersil, di mana pembayaran bunga sebesar 15% per tahun secara majemuk. Transaksi untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2004 dan berakhir akan dibuat pada tahun 2009. Pertanyaannya, berapa jumlah uang tabungan dari Nona Susana pada akhir tahun 2009? Pertama kita ketahui dulu P sama dengan 6 juta. P itu adalah nilai masa sekarang atau nilai awal. I-nya adalah 15% per tahun atau per bulan. I-nya adalah bunga. Dan 15% dibagi 100 sama dengan 0,15. N-nya adalah 5 tahun. Jadi, Sn sama dengan Pi 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I. Sama dengan Pi-nya 6 juta, 1 tambah I-nya 0,15, pangkat N-nya 5, jadi pangkat 5 kurang 1 per 0,15. Sama dengan 6 juta, sama dengan 6 juta sekian. Lalu di sini jawabannya 40.454,2875,50. Jadi berikut ada contoh soal tabelnya. Jadi nilai masa datang dari anuitas Rp 6 juta dengan tingkat bunga majemuk 15% per tahun selama periode atau per tahun. Jadi yang pertama di sini tahunnya 5 tahun, jadi 2005 sampai 2006 sampai 2009, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Nilai awalnya tetap sama yaitu 6 juta. Pendapatannya sebelum kita mendapatkan pendapatan bunga, kita cari dulu nilai akhir masa datang. Pertama kita cari nilai akhir masa datang tahun pertama. Jadi rumusnya S1 Pi-nya 6 juta kali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Jadi di sini kita balik dari bulan kelima, dari bulan terakhir sampai ke bulan pertama. Jadi di situ S1 sama dengan 6 juta kali 1 tambah 0,15 pangkat 5 kurang 1. Begitu seterusnya. Jadi di sini 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawabannya di sini 10.494 sekian. Nah, untuk mendapatkan pendapatan bunga, jadi nilai akhir masa datang dikurangi 6 juta. Dikurangi nilai awal. Jadi jawabannya pendapatan bunga 4.494. Begitu seterusnya sampai di totalnya di sini pendapatan bunga sama. Oke, lanjut. Contoh soal kedua, Nona Debbie berencana menabung uangnya di bank sebesar Rp 500.000 setiap awal bulan selama 8 tahun.
Jika tingkat bunga 18% per tahun, berapakah nilai uang non-debit di masa datang bila pembayaran bunga dibayar secara bulanan? Jadi di sini akan ada bulanan dan kuartalan. Pertama kita ketahui dulu Pi-nya berapa. Pi-nya adalah 500.000. I-nya 18% per tahun. Jadi 18 dibagi 100 sama dengan 0,18 dibagi, karena di sini secara bulanan jadi dibagi 12 sama dengan 0,015 per bulan. N-nya 8 tahun. Jadi 8 kali 12 sama dengan 96 bulan. Tabel ini contohnya. Jadi di sini ada jika pembayaran bunga secara bulanan, maka I-nya atau bunganya itu 0,18, karena bulanan jadi dibagi 12 bulan sama dengan 0,015. Dan N-nya atau tahunnya di 8 kali 12 sama dengan 96. Rumusnya adalah SN sama dengan Pi 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I. Jadi di sini kita tulis 9, karena di sini sampai 96 bulan, jadi S-nya 96 sama dengan 500 1 tambah 0,015 pangkat 96 kurang 1 dibagi 0,015. Jadi jawabannya di sini Rp 105.860 117,3. Yang kedua, jika pembayaran dibayar secara kuartalan, maka 0,18 dibagi 4. Kuartalan jadi 4 ya. Jadi di sini sama dengan 0,45. Dan tahunnya 8 dibagi 4 sama dengan 32. Dan Pi-nya 500 dikali 3 jadi Rp 1.500.000. Jadi S32 sama dengan 1.500.000. Oke, maaf. Jadi di sini Pi sama dengan 500 dikali 3 jadi 1.500.000. Jadi S32, karena di sini 32 jadi S-nya 32 sama dengan 1.500.000. Dimasukkan ke rumus jadi 1 tambah 0,045 dibagi pangkat 32 kurang 1 dibagi 0,015. Dirinci sampai dapat ini hasilnya 102,99,367,9 ribu rupiah. Kita lanjut. Jadi di sini kita sudah masuk di dana cadangan. Untuk dana cadangan, banyak organisasi bisnis mempunyai sejumlah uang di kasnya pada akhir tahun periode waktu tertentu. Untuk membayar obligasi atau jenis-jenis utang lainnya, uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran utang tersebut dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama disebut sebagai dana pelunasan atau sinking fund, atau dana cadangan untuk pembayaran utang tertentu. Selanjutnya, pertanyaan bagi organisasi bisnis atau perusahaan tersebut adalah berapa banyak jumlah pembayaran per periode yang seluruhnya dibutuhkan supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Dengan demikian, jumlah pembayaran setiap periode P-nya dapat ditulis kembali rumusnya. Jadi, Pi dapat ditulis kembali rumusnya sebagai berikut. Pi sama dengan SN dibagi 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I. Atau Pi-nya untuk mencari nilai masa datang SN, I dibagi 1 tambah I pangkat N kurang 1. Keterangannya di mana SN adalah jumlah nilai masa depan, Pi jumlah pembayaran per periode, I tingkat bunga per tahun, N-nya jumlah periode pembayaran. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal suatu perusahaan, Sini ada contoh soal suatu perusahaan ingin menyisihkan dananya setiap bulan selama 5 tahun guna untuk pembayaran pinjaman per jumlah nilai pinjaman dari perusahaan tersebut. Diperkirakan 5 tahun mendatang adalah sebesar 75 juta. Pembayaran bunga akan dibayar secara majemuk sebesar 15% per tahun.
Pertanyaannya, berapa jumlah dana yang akan dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan agar dapat melunasi pinjaman tersebut? Penyelesaiannya, sini diketahui P-nya 75%, bunganya atau I 0,15%, dan N-nya 5 tahun. Karena penyisian dana itu dilakukan setiap bulan, maka I-nya atau 0,15 dibagi 12 bulan sama dengan 0,0125. Dan N-nya 5 dikali 12 bulan sama dengan 60. Kita masukkan ke rumus. Ini kita pakai rumus yang kedua, yaitu P sama dengan SN I per itu tambah I pangkat N kurang 1. Jadi P sama dengan SN-nya 75 juta, I-nya atau bunganya 0,0125 per 1 tambah 0,0125 di pangkat 60 kurang 1. Seterusnya begitu sampai mendapatkan hasil 846,744 sekian-sekian. Nah, jadi perusahaan setiap bulan harus menyisihkan dananya sebesar 846 sekian supaya dapat melunasi pinjaman sebesar 75 juta pada akhir tahun. Begitu ya. Oke, lanjut. Ini dalam tabel. Dana yang dicadangkan setiap periode atas pinjaman 75 juta dengan tingkat bunga 15% selama 6 periode. Jadi di sini nilai awalnya sama. Nilai awalnya tadi yang sudah dicari ya, 846.744,76 juta. Jadi itu dari nilai awal pertama sampai nilai ke 60 itu dari tahun pertama sampai ke tahun terakhir itu sama. Lalu untuk mendapatkan nilai akhir masa datang tahun pertama, yaitu kita pakai rumus ini 846,744 sekian-sekian dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Jadi di sini 60, di sini 60, di sini 59. Jadi ini dirinci menggunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai akhir masa datang sampai hasilnya sama ini, 1.762 itu dimasukkan ke sini. Nah, kayak gitu sampai terakhirnya sampai balance. Lalu untuk mendapatkan pendapatan bunga, nilai akhir masa datang dikurangi nilai awal. Jadi itulah hasil pendapatan bunga. Begitu. Lalu sini sudah masuk di present value anuitas. Nilai jadi present value anuitas itu nilai sekarang dari suatu anuitas hampir sama dengan nilai masa depan dari suatu anuitas. Hanya saja pembayaran per periodenya dihitung berdasarkan nilai sekarang. Jadi nilai sekarang dari anuitas adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Nah, di sini ada rumus present value. Jadi, jika P merupakan pembayaran per periode yang dibuat dalam rupiah, maka nilai sekarang dari anuitas adalah AN. AN itu nilai sekarang dari anuitas ya. Jadi, selama N periode pembayaran adalah, ini rumusnya AN sama dengan P 1 tambah 1 kurang I pangkat min N. Jadi, untuk rumus present value ini berbeda dengan yang tadi. Di sini kita pangkatnya menggunakan minus N. Itu tahunnya di per I, di mana AN sama dengan nilai sekarang dari anuitas, P jumlah pembayaran per periode, I-nya tingkat bunga per tahun, N jumlah periode pembayaran. Lanjut. Sini ada contoh soal. Naci ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak Rp 2.500.000 setiap permulaan tahun. Selama 4 tahun di suatu bank, tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun yang dibayar secara majemuk. Nah, berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Naci selama 4 tahun tersebut? Nah, diketahui P-nya sama dengan 2.500.000, bunganya 0,12 dan N-nya 4 tahun. Jadi, sini penyelesaiannya AN sama dengan P 1 kurang
Lanjut, penyelesaiannya diketahui P-nya adalah 2.500.000, I-nya 0,12, N-nya adalah 4 tahun. Jadi, kita menggunakan rumus yang tadi, AN sama dengan P 1 kurang 1 min I pangkat minus N dibagi I. Jadi 4, karena 4 tahun jadi A4 sama dengan 2.500.000 1 tambah 0,12 pangkat min 4 dibagi 0,12 sampai mendapatkan hasil 7 juta ini, 7.593 sekian-sekian. Jadi nilai sekaran dari anuitas selama 4 tahun periode dengan pembayaran setiap tahun sebesar 2.500.000 adalah Rp 7.583 sekian-sekian. Lanjut. Di sini ada contoh soalnya. Untuk gambar, jadi ini berbeda ya. Untuk mendapatkan nilai awalnya itu tetap sama. Tetap 2.500.000, dan untuk nilai akhir masa datangnya itu di nilai awal dikurangi bunga. Gitu. Nah, untuk mendapatkan sebentar. Nilai awal dikurangi bunga. Itu pendapatan bunga ya, nilai awal dikurangi bunga. Enggak. Jadi untuk mencari nilai akhir masa datang tahun pertama itu kita menggunakan ini. S1 sama dengan 2.500.000 kali 1 tambah I. 1 tambah bunganya itu berapa? Jadi nilai awal dikurangi bunga itu. Jadi di sini 2.500.000 kali 1 tambah 0,12 karena bunganya itu 0,12 dipangkat min 1. Jadi berbeda dengan yang tadi itu kebalik dari tahun terakhir itu kita dikurangi 1, dan jadi ini dari tahun pertama sampai mendapatkan hasil 2.232 sekian-sekian. Nah, itu untuk nilai awal. Untuk nilai akhir masa datang. Sebegitu seterusnya sampai mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi, dan untuk mendapatkan pendapatan bunga itu nilai akhir masa datang dikurangi 2.500.000 atau nilai awal itu hasilnya ini 267 sekian. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penyisian pinjaman. Penyisian pinjaman atau loan amortization hampir sama dengan dana cadangan sinking fund. Kesamaan dari kedua konsep ini adalah bahwa baik penyisian pinjaman maupun dana cadangan bertujuan untuk pembayaran cicilan utang atau pinjaman secara periodik. Sedangkan perbedaan kedua konsep ini terletak pada waktu pembayaran cicilan utang atau pinjaman. Untuk dana cadangan, pembayaran cicilan utang secara periodik dilakukan saat ini supaya di masa depan akan terlunasi jumlah tertentu utang atau pinjaman. Sebaiknya untuk penyisian pinjaman, jumlah tertentu utang atau pinjaman sudah diterima saat ini. Kemudian dilakukan pembayaran cicilan utang atau pinjaman secara periodik. Sehingga pada suatu waktu tertentu akan terlunasi utang atau pinjaman tersebut. Jadi proses pembayaran kembali suatu utang atau pinjaman yang telah diterima saat ini dengan pembayaran adalah secara periodik disebut loan amortization. Lanjut. Di sini ada rumus penyisian pinjaman. P sama dengan AN dibagi 1 kurang 1 tambah I pangkat min N. Lalu dibagi lagi I. Atau P sama dengan AN I dibagi 1 tambah I pangkat N. Keterangannya di mana AN nilai sekaran dari anuitas, P jumlah pembayaran per periode, I tingkat bunga tahunan, dan N jumlah periode pembayaran. Oke, lanjut. Sini ada contoh soalnya. Nona Gladys berkeinginan membeli sebuah rumah dengan pembelian secara kredit seharga 80 juta. Sesuai perjanjian dengan pihak pengembang atau developer, rumah tersebut akan dibayar dalam waktu 2 tahun dan pembayaran dilakukan secara cicilan setiap bulan. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun.
berapakah jumlah pembayaran yang harus dicicil oleh nominal Gladys setiap bulan? Penyelesaiannya yaitu kita ketahui dulu A-nya itu berapa. A-nya di sini 8 juta. I-nya 15% per tahun, jadi 15% dibagi 100 sama dengan 0,15. Karena di sini bulannya jadi 0,15 dibagi 12 bulan sama dengan 0,0125. Pi-nya 2 atau jumlah periodenya. N atau M sama dengan N-nya 2, M-nya 12 bulannya kan. N-nya tuh tahun, M-nya bulan sama dengan 24. Kita lanjut. Salim. Mana? Habis sembahyang salim. Ini. Sini ada contoh soal. Pi sama dengan AN. Kita pakai rumus yang tadi. Pi AN I per 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N. Jadi Pi sama dengan AN-nya 80 juta, I-nya 0,0125 per 1 tambah 1 kurang 1 tambah 0,125 dibagi 24. Pi 8 juta, jadi 0,2. Kita kurangi dulu di sini 1 tambah 0,02125, jadi 1 kurang 1 tambah 0,25 pangkat minus 24 itu artinya di sini 0,25 sekian. Jadi sampai mendapatkan hasil 3.878 sekian. Jadi Nona Gladys harus membayar cicilan setiap bulan sebesar 3.800 sekian agar utang pinjaman sebesar 80 juta dapat dilunasi pada akhir periode ke-24. Oke, berikutnya. Jadi sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.